Sal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriasari dari Prodi PG PAUD Regular Plus di Universitas dengan NIM 186205068. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM, dengan tema menyatukan perkembangan fisik dalam keterampilan mengajar. Perkembangan pada anak usia dini mencakup perkembangan fisik dan motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Masa taman kanak-anak merupakan masa pertumbuhan yang paling hebat sekaligus yang paling sibuk. Pada masa ini, anak sudah memiliki keterampilan dan kemampuan walaupun belum sempurna. Usia anak pada masa ini merupakan fase fundamental yang akan menentukan kehidupannya di masa datang. Oleh sebab itu, sebagai orang tua dan pendidik harus memahami perkembangan anak usia dini, khususnya perkembangan fisik motoriknya. Keterampilan memberikan variasi stimulus pada guru PAUD ialah keterampilan memberikan variasi stimulus adalah keterampilan untuk meningkatkan perhatian pada anak saat sedang pembelajaran, dan anak tidak akan mencoba bosan atau merasa bosan sehingga akan mengganggu proses belajar. Maka guru harus dapat memberikan variasi-variasi atau stimulus-stimulus kepada anak didiknya agar anak dapat lebih terenovasi dan lebih bersemangat dan menarik. Keterampilan variasi stimulus ini sangat penting bagi anak dalam pertumbuhan. Adapun varian stimulusnya itu ada 3: volume suara di dalam kelas, yang kedua pola interaksi dengan anak didik, dan yang ketiga menggunakan media pembalasan. Yang kedua adalah keterampilan reinforcement atau penguatan. Penguatan adalah respon yang diberikan guru baik bersifat verbal maupun nonverbal untuk mendorong peserta didik mengadakan pengulangan suatu tindakan atau kelemahan perilaku. Adapun komponen-komponennya itu ada 2, yaitu verbal dan nonverbal. Yang verbal ialah penguatan verbal dapat berupa kata-kata, berupa kalimat dan yang diucapkan guru. Contohnya, baik, bagus, tepat, saya sangat menghargai pendapatmu, atau pikiranmu sangat bagus atau sangat cerdas. Yang kedua, penguatan nonverbal. 1. Penguatan gestural. Penguatan ini diberikan dalam bentuk mimik, gerak wajah, dan anggota badan dapat memberikan kesan kepada siswa. Yang kedua adalah penguatan dengan cara mendekat. Penguatan ini dikerjakan dengan cara mendekati siswa atau anak untuk menyatakan perhatian guru terhadap anak tersebut atau terhadap pekerjaan, tingkah laku, dan penampilan anak-anak. Dan yang terakhir adalah penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan kepada anak tersebut. Terus, manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan ini adalah meningkatkan perhatian siswa atau anak, memudahkan anak dalam proses belajar mengajar, membangkitkan dan memelihara motivasi, mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar produktif, mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Dan yang terakhir, mengarahkan cara berpikir tingkat tinggi. Keterampilan mengelola kelas. Di tema ini ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kecakapan seorang pendidik dalam dalam mendayagunakan potensi kelas untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara kondisi atau suasana kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Komponen keterampilan mengelola kelas. Terus yang
ini ada tiga cara mengelola kelas berdasarkan pendekatan menurut Weber. 1. Berdasarkan pendekatan otoriter. Pengolahan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol atau tingkah laku anak. Terus berdasarkan pendekatan primitif, mengelola kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang terakhir, upaya pendekatan secara modifikasi. Ini adalah upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku dan bersifat positif dari anak dan usaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif oleh siswa. Oke, terus yang selanjutnya 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, buat suasana yang nyaman, merangkum pokok pembelajaran, belajar bersama. Terus yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dan praktek. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Yang terakhir, mengerti bukan menghafal. Dari kesimpulan ini ialah pendidik harus memiliki keterampilan yang bervariasi untuk memberikan stimulus keterampilan penguatan dan keterampilan pengolahan kelas untuk anak peserta didik, yaitu anak usia dini. Inilah penjelasan dari tema menyatukan perkembangan fisik dalam keterampilan mengajar. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.